أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi umur untuk hadir di Masjid Nurul Amal guna melaksanakan tugas dan ibadah kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang menjadi contoh bagi seluruh umat Islam baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya hanya melanjutkan apa yang dikemukakan oleh Pak Kadir sebagai pembukaan menyambut bulan Ramadan. Dan ini penting, kenapa? Ulama itu membagi ilmu itu menjadi dua. Ada ilmu agama, maksudnya ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang hukumnya fardu ain itu adalah ilmu-ilmu agama yang berkaitan erat dengan ibadah kita sehari-hari. Misalnya sholat, maka setiap individu muslim itu wajib belajar sholat. Kalau tidak dia belajar, berdosa. Ya, kalau tidak belajar berdosa, karena konsekuensi dari hukum fardu ain itu adalah dosa secara individual. Dia mau puasa, maka harus belajar ilmu tentang puasa. Bisa saja kita sudah belajar dulu, tapi ilmu itu kan hilang kalau kita tidak mengulang. Maka puasa berikutnya kita belajar lagi. Seperti saya juga, saya baca-baca terus, tidak puasa kemarin saya belajar, kemudian puasa sekarang saya tinggalkan. Tidak, karena dia akan hilang seiring dengan banyaknya memori yang bertumpuk. Ketika kita akan haji, kita harus belajar ibadah haji. Kalau tidak sah amal ibadah yang kita lakukan, sia-sia. Seperti halnya sholat yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat. Ketika dia masuk memberi salam ke Nabi dari sholat, Nabi memperhatikan sholatnya. Nabi langsung bilang, dia salam kepada Nabi, bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik dan sholat ulang sampai 3 kali. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat dengan cara yang kecuali ini. Kemudian Nabi SAW mengajarkan beliau tata cara sholat. Ternyata sahabat tersebut tidak sholat dengan tumak-ninah. Tumak-ninah itu bagian dari rukun sholat. Kalau tidak tumak-ninah, sholatnya tidak sah. Nah, karena itu banyak ulama-ulama fikih mengatakan bahwa tumak-ninah itu ada setiap rukun, sujud dengan i'tidal, duduk dan rukun. Tumak-ninah. Nah, itu hukum yang pertama, fardu ain, kewajiban yang sifatnya individual. Kalau ditinggalkan, ya berdosa. Ada kewajiban fardu ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah. Istilahnya kewajiban yang sifatnya kolektif. Seperti apa? Belajar ilmu tafsir, belajar ilmu fikih, belajar ilmu waris, belajar ilmu astronomi, falak, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada umat Islam yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka umat Islam yang lain terbebas dari kewajiban tersebut.
Kalau tidak ada sama sekali maka umat Islam berdosa. Maka seperti itu pula dengan ibadah puasa yang akan kita laksanakan pada tanggal berapa? Yang jelas 1 Ramadan, Pak. Iya. Ini 1 Ramadan ya. Kalau Muhammadiyah sudah jelas perhitungannya 1 Maret, ya kan? Berdasarkan hisab. Nanti juga ahli hisab nanti akan mereka menentukan itu kapan awal Ramadan, dan itu merupakan tata cara menentukan awal bulan Ramadan. Itu menjadi polemik, ada sedikit menjadi polemik di masyarakat ya. Dan itu 2 cara menentukan awal bulan Ramadan, yaitu ru'yatul hilal dan hisab. 2 metode ini yang digunakan dalam menentukan awal bulan Ramadan. Manapun yang digunakan, puasa ibadah puasa insya Allah sah. Baik, ilmu itu penting kita pelajari. Kenapa? Karena dia itu menghilangkan kebodohan dari kita. Kalau kita tidak bodoh, maka kita tidak mudah disesatkan dan dibodohi. Seperti halnya Nabi Adam, ketika iblis tahu dia di surga, dia pun melakukan berbagai hal untuk menyesatkan Nabi Adam. Kemudian ilmu itu penting karena dia akan mengangkat derajat kita, memperbaiki status sosial kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Yang ketiga adalah ilmu penting itu untuk memperbaiki iman dan amal kita. Kita tahu iman itu sifatnya fluktuatif. Dia akan membaik, akan bagus jika kita beramal soleh, punya ilmu. Tapi akan menurun ketika kita bermaksiat dan dosa. Karena itu Allah mengaitkan iman dan takut kepada Allah dalam satu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah adalah ulama. Ulama di sini apa ulama? Ulama agama atau ulama ini umum? Ulama agama, dan dia juga termasuk ulama. Karena orang umum juga bisa takut kepada Allah ketika dia mengetahui ilmunya. Seperti kasus-kasus orang yang masuk Islam ya. Dan yang terakhir, ilmu itu penting karena merupakan tiket agar kita mudah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke dalam surga. Nah, insya Allah di majelis ini kita insya Allah menjadi ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dari pembahasan ini dari definisi dari Ramadan yang seperti tadi dikemukakan oleh Pak Kadir tadi. Dan apa bedanya as-shaum dan as-siyam? Itu penting. Ungkapan Al-Quran ini tidak pernah menggunakan shaum Ramadan. Perhatikan. Karena apa? Kata shaum dalam Al-Quran hanya disebutkan 1 kali untuk menyebutkan Siti Maryam yang tidak berbicara. Dan shaum itu, Pak Kadir, di situ tidak diartikan puasa secara definitif. Ya. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukalliman nasa insiya. Aku bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih, kepada seluruh makhluk. Shauma di sini artinya al-imsaku 'anil kalam, tidak berbicara. Ya, karena definisi puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Bukan menahan waktu imsak, bukan. Ya, ini termasuk makna dari imsak. Ya. Jadi puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Nah, ada pun penggunaan bahasa shaum